Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eee, langsung saja kita lanjutkan ya, bahwa pada pembahasan yang lalu sudah disinggung masalah definisi pengantar hukum Indonesia, yaitu mata kuliah yang menjelaskan dasar-dasar tentang sistem hukum, termasuk tata hukum dalam konteks legal system yang berlaku di Indonesia, di mana fokusnya adalah pada hukum positif atau ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Jadi muncul pertanyaan dari definisi itu ya, apakah sama pengertian tata hukum dan sistem hukum dalam tinjauan pengantar hukum Indonesia? Setelah saya buka-buka referensi, ternyata tidak sama. Meskipun sering dipakai bergantian, tapi dalam kajian ilmu hukum di Indonesia, keduanya punya makna yang berbeda. Adapun tata hukum, itu legal system juga dalam arti sempit, yang dikenal dengan res sorde. Jadi tata hukum itu sama dengan legal system dalam arti sempit, yaitu keseluruhan aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, sehingga saling berhubungan dan saling menentukan yang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu. Jadi fokus dari tata hukum adalah pada norma atau peraturan itu sendiri. Kemudian kata kuncinya tata hukum itu yang bagian dari legal system dalam arti sempit adalah saling berhubungan dan saling menentukan. Jadi semua undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah yang berlaku di Indonesia saat ini saling berhubungan dan saling menentukan. Itulah tata hukum. Termasuk hukum pidana dengan hukum acara pidana. Di mana bukti saling berhubungan dan saling menentukannya? Hukum pidana tidak akan diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Begitu juga, bila tidak adanya hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Apa bedanya tata hukum ini dengan sistem hukum? Sistem hukum atau sama dengan tatanan hukum, beda ya, tata hukum dengan sistem hukum atau tatanan hukum. Sistem hukum atau tatanan hukum itu legal system juga, tapi dalam arti luas. Sistem hukum lebih luas, mencakup seluruh unsur yang membuat hukum itu hidup dan berjalan. Bukan hanya aturannya. Jadi tata hukum itu bagian dari sistem hukum. Karena sistem hukum itu mencakup substansi hukum, aturan atau tata hukum itu sendiri, dan mencakup struktur hukum, lembaga, lembaga hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, hakiman, dan lain-lain. Dan juga mencakup budaya hukum, tentang kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Jadi lebih luas sistem hukum dibandingkan tata hukum. Tata hukum itu bagian dari sistem hukum. Tata hukum itu bagian dari tatanan hukum. Jadi sistem hukum sama dengan tatanan hukum. Tadinya saya bingung juga ini. Tapi akhirnya saya mendapatkan referensinya, jadi nggak pusing lagi membedakannya. Konsep ini sering dikaitkan dengan pemikiran Lawrence M. Friedman. Jadi simpelnya tata hukum sama dengan isi aturan hukumnya saja. Sistem hukum aturan ditambah lembaga ditambah budayanya dalam menjalankan hukum. Kenapa perbedaan ini penting bagi saya ya khususnya dalam memahami PHI? Karena membantu memahami bahwa hukum bukan cuma teks undang-undang, tapi juga bagaimana ia diterapkan dalam kehidupan nyata.
Jadi PHI juga penting untuk mampu mengklasifikasi dalam menentukan topik hukum, termasuk di dalam topik skripsi tentang hukum, apakah topiknya privat atau publik. Itu PHI penting untuk bisa membedakan itu. Nah, sekarang kita masuk kepada klasifikasi hukum Indonesia yang bagian dari pembahasan PHI. Khususnya klasifikasi hukum publik dan hukum privat. Dalam ilmu hukum didasarkan pada isi. Jadi berdasarkan isi atau berdasarkan kepentingan yang diatur dan dilindungi siapa pihak yang terlibat dalam hubungan hukum, maka dibedakanlah itu menjadi hukum publik dan hukum privat. Ya, simpelnya dasar klasifikasinya adalah kepentingan yang dilindungi. Hukum publik mengatur kepentingan umum. Jadi kepentingan umum yang dilindungi, negara dan masyarakat luas. Hukum privat mengatur kepentingan orang perorangan, individu atau badan hukum. Sedangkan dasar hubungan para pihak, hukum publik selalu melibatkan negara sebagai pihak yang berwenang, pihak otoritatif. Sedangkan hukum privat, hubungan setara antara individu, negara tidak bertindak sebagai penguasa. Jadi ciri perbandingan singkatnya adalah hukum publik, negara memiliki posisi yang lebih tinggi, berwenang dia, karena bersifat memaksa, imperatif kuat, dan tujuannya adalah ketertiban dan kepentingan umum. Ya, hukum publik itu termasuk hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara. Sedangkan hukum privat, para pihak itu setara cirinya. Lebih banyak memberi kebebasan berkontrak dan tujuannya adalah kepentingan individu. Yang termasuk hukum privat, hukum perdata, misalnya hukum perjanjian, hukum waris, hukum keluarga, dan hukum dagang. Nah, dalam klasifikasi hukum Indonesia, dalam kajian ilmu hukum, dapat dilihat memang dari beberapa sudut pandang, karena sistem hukum Indonesia kan bersifat kompleks dan plural. Maka klasifikasinya juga tidak tunggal. Kalau ditanya berdasarkan sumbernya, dapat diklasifikasikan hukum itu menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis, ya Undang-Undang Dasar 1945, itu berdasarkan sumbernya. Undang-undang, peraturan pemerintah, itu hukum tertulis berdasarkan sumber. Sedangkan hukum tidak tertulis, contohnya hukum adat, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Termasuk konvensi dalam hukum tata negara. Kemudian berdasarkan bidang atau isi hukum, maka dibedakan atau diklasifikasi menjadi hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dagang, bisnis. Berdasarkan bentuknya, diklasifikasikan menjadi hukum material atau substantif dan hukum formal, hukum formil, hukum acara. Hukum material itu mengatur hak dan kewajiban, misalnya KUH Perdata, KUHP, itu berdasarkan bentuknya. Sedangkan hukum formil, hukum acara adalah mengatur cara menegakkan hukum, ya misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan seterusnya. Kalau berdasarkan wilayah berlakunya, hukum nasional, hukum lokal, daerah, hukum internasional. Sedangkan berdasarkan waktunya, ius constitutum dan ius constituendum. Jika berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi hukum yang bersifat memaksa, imperatif, artinya wajib ditaati,
tidak bisa dikesampingkan karena ada sanksi di sana. Hukum mengatur itu bisa disepakati berbeda oleh para pihak. Sifatnya fakultatif, dispositif. Nah, sekarang kita fokus kepada hukum pidana. Yaitu bagian dari hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang, yaitu kejahatan, dan pelanggaran, yaitu tindak pidana, oleh negara. Serta ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya berupa penderitaan atau siksaan bagi pelanggar. Tapi KUHP baru tidak lagi memakai istilah kejahatan versus pelanggaran secara kaku. Kalau KUHP lama, misalnya sumber dari WPS warisan Belanda, membedakan antara kejahatan, misdrijf, dan pelanggaran, overtrading. Dalam KUHP baru, tidak lagi mempertahankan pembagian ini secara tegas seperti dulu. Banyak tindak pidana kini disusun ulang berdasarkan kategori delik dan tingkat keseriusannya. Jadi dalam KUHP nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu diundangkan pada 2 Januari 2023. Menurut pasal 624, undang-undang itu sendiri, undang-undang ini baru berlaku efektif setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Itu berarti tanggal kelahirannya yang sesungguhnya di lapangan adalah 2 Januari 2026. Sehingga seorang hakim akan duduk di kursi persidangan dengan 2 berkas di depannya. Satu berkas berisi tuntutan berdasarkan KUHP lama, dan satu lagi adalah KUHP baru, yang baru saja efektif berlaku. Mana yang harus dipilih? Pada titik ini, filosofi hukum yang telah lama dipegang teguh akan menjadi penentu, yaitu asas lex retro non agit. Hukum tidak berlaku surut. Yaitu prinsip dasar yang melindungi kita dari hukuman mendadak. Terdakwa tidak bisa dihukum atas perbuatan yang belum ada aturannya. Namun, dalam konteks perubahan hukum, ada pengecualian yang lebih penting, lex pepper reo, hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Jadi, meskipun ada ajas lex retro non agit, hukum tidak berlaku surut, tapi ada pengecualian dalam konteks perubahan hukum, yaitu lex pepper reo, hukum yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Jadi tujuan pemeriksaan perkara pidana apa? Dalam hukum pidana di Indonesia tujuannya adalah pemeriksaan perkara untuk mencari kebenaran material. Material warhead. Dan karena itu hakim harus bersifat aktif. Apa itu kebenaran material yang harus dicari dalam pemeriksaan perkara pidana? Yaitu kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa pidana, bukan hanya apa yang disampaikan para pihak di persidangan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebenaran material, hakim harus bersifat aktif. Dalam hukum pidana, hakim tidak boleh pasif. Jadi hakim dapat bertanya langsung kepada saksi, para saksi, atau terdakwa. Meminta bukti tambahan, memperjelas fakta di persidangan, menggali kebenaran meskipun tidak diminta para pihak. Dan ini berbeda dengan hukum perdata. Jadi dalam hukum pidana, hakim tidak hanya menerima fakta dari jaksa atau terdakwa, tapi harus mencari kebenaran yang nyata dari berbagai pihak. Apa tujuan sikap aktif hakim ini? Tujuannya untuk memastikan secara sah dan meyakinkan tentang, karena menyangkut kebebasan seseorang ya, ada penjara di sana, ada denda dan lain-lain. Ada kepentingan umum di sana, ketertiban masyarakat. Jadi kesalahan harus benar-benar bisa dibuktikan secara meyakinkan
secara sah dan meyakinkan. Jadi kalau dibandingkan dengan hukum perdata, hukum pidana itu mencari kebenaran material, hakim aktif. Tapi kalau perdata, kebenaran formil, hakim lebih pasif, tergantung bukti para pihak. Jadi mencari kebenaran formilnya dia kalau perdata itu. Kalau pidana itu yang dicari adalah kebenaran material. Jadi untuk sementara pada bagian kedua ini cukup sampai di situ aja. Nanti akan kita lanjutkan ke bagian ketiga yaitu masalah jenis pidana. Saya kira demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.